Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Mau tanya-tanya nih sebelum bar take over boleh? Boleh. Oke, kita quick question dulu ya. Nah, langsung aja. Kalau kata Kak Aid, your top 3 classic cocktail. Classic cocktails. Nomor 1 Batangas, nomor 2 Old Fashion, nomor 3 Negroni. Oke, next, your top 3 alcohol base. Dulu sukanya rum, ganti ke whisky, dan terakhir sekarang tequila. Oke. Pilih mana? Skill atau pengalaman? Pengalaman. Siapa mixologis atau bartender idola Mas Aid? Oke. Boleh lokal, boleh luar. Pertama, satu yang rockstar Kiki Moka, yang kedua saintis abis adalah Agung Prabowo. Oke. Jadi deh Mas, kita duduk aja kali ya biar lebih santai ngobrolnya. Oke. Oke, go. Mas Aid, boleh ceritain nggak apa pekerjaan Mas Aid pertama yang menghasilkan uang? Pekerjaan yang menghasilkan uang. Paling pertama sebenarnya jadi anak IO. Jadi zaman 2009 lah sampai 2011 gigs di Bandung kan banyak banget tuh. Mau scene musik underground dan lain sebagainya, mau dangdut juga segala macam itu kan banyak tuh, ada di Sabuga, ada di mana. Aib awalnya adalah manpower untuk event organizer. Jadi organize semua dari panggung dan lain sebagainya. Itu pertama di zaman SMA kuliah. Itu yang paling pertama menghasilkan uang. Oke. Nah, kenapa akhirnya bisa menjadi seorang bartender? Boleh diceritain? Baik. Jadi sebenarnya Aib itu doyan masak sebetulnya. And then kayak pas abis sekolah SMA bingung kan mau kemana. Nilai paling bagus itu cuma bahasa Inggris doang. Yang lainnya berantakan lah. Nah, and then kayak kayaknya masuk NHI itu salah satu sekolah pariwisata di Bandung ya, STP itu kayaknya bisa deh masuk ke sana, diterima, tapi ternyata bukan jurusan kitchen, tapi lebih ke jurusan F&B. Ternyata di F&B itu kita belajar manage restoran. Nah, tahun-tahun pertama lumayan struggle karena nggak ngerti apapun tentang perhotelan dan restoran. Di semester berikutnya baru kenal yang namanya bartender. Gitu. Jadi di sana ada klub juggling bartender, mixologist namanya NBC. Nah, dari situ mulai jatuh cinta sama dunia mixologist dan sampai sekarang. Jadi udah lumayan belasan tahun lah jatuh cinta sama itu. Oke, kalau misalnya dari Mas Aib sendiri nih, apa prestasi yang paling membanggakan dalam karir bartender? Alhamdulillahnya beberapa kali sempat wakilin Indonesia untuk kompetisi di luar. Jadi yang pertama ada Diageo World Class, itu tahun 2015. Aib kompetisi bersama kurang lebih 54 bartender sedunia di Cape Town, South Africa. Kemudian yang kedua itu ada namanya La Maison Contru, itu di Bangkok. Itu juga sama, representing Indonesia. Jadi itu membanggakan kenapa? Karena bisa membawa nama besar Indonesia gitu loh. Yang terkenalnya mungkin orang lain nggak tahu kalau bahwa ternyata Indonesia punya bar scene yang lumayan menarik. Kita punya berbagai macam herbs and spices yang bisa digunakan. Kemudian dari segi hospitality kita sudah diakui dunia bahwa hospitality Indonesia adalah yang terbaik. Jadi itu momen membanggakannya di situ. Oke, nah bisa diceritain nggak tentang Wishbone Bar Semarang? Oke. Nah, kan yang terpilih menjadi top 74 Asian Best Bar. Gimana sih prosesnya bisa sampai kepilih gitu? Jadi sebenarnya itu benar-benar surprising ya. Maksudnya jadi Asia Best 50 Bars itu adalah salah satu ajang prestisius di bagian bar. Jadi ada dua, ada Asian 50 Best Restoran dan Bar. Dan untuk yang sekarang ini mereka extend sampai 100 dan ternyata kita masuk di nomor 74. Itu benar-benar membanggakan. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri ya let's say cuma ada 3 bar yang masuk, ada Union, ada EE gitu, dan ternyata Indonesia sudah mulai dipandang di Asia gitu, dan dari kota kecil Semarang bisa tembus best Asia itu apa ya, kayak ternyata apa yang kita usahakan itu berhasil dari segi quality produk, dari segi service dan lain sebagainya, ternyata bisa tembus. Oke deh. Nah, kalau misalnya Zafi lihat Mas Aib kan udah berpengalaman nih di sekitar Pulau Jawa dan Bali. Beda nggak sih bar vibes-nya di Pulau Bali sama Pulau Jawa? Kalau vibes-nya cenderung beda banget. Kenapa? Karena dari segi cita rasa dan palet lidah itu jauh berbeda. Jadi kita bilang kalau misalkan Aib di Bali itu kebanyakan tamunya adalah bule-bule ekspat-ekspat, di mana lidahnya mereka sudah familiar dengan alkohol. Sedangkan kayak di Jawa dan lain sebagainya itu belum familiar. Nah, jadi cara kita penetrasi dan educate customer itu yang paling kita fokusin. Jadi kayak kita coba mungkin untuk di Jawa dan di
belahan Jawa lainnya, ya kan? Kita coba sesuatu yang lebih ke sweet dan sour untuk introduce sebetulnya. Ini adalah alkohol yang proper untuk diminum. Gitu. Kalau misalkan di Bali ya karena sudah terjadi percampuran budaya, itu lebih gampang absorbing alkohol. And then kayak ketika kita cobain kasih klasik, kita coba kasih eksperimental dan sebagainya, mereka udah gampang minum. Sedangkan kalau di Jawa belum tentu, dan mungkin di Indonesia yang lain belum tentu. Oke. Gimana nih kalau dari segi koktail yang Mas Aib buat? Apakah tiap daerah Jawa atau Bali itu ada referensi citra lokal yang berbeda di tiap koktail ini? Ada, jelas ada. Maksudnya kayak misalkan Aib kurang lebih 10 tahun lah berkarir di Bali, and then pindah ke Semarang. Itu dari Aib sendiri, Aib harus kalibrasi lidah, karena lidahnya orang Indo itu mereka terkenal dengan sesuatu yang medok. Kalau misalkan manis, dia harus manis, sour dia harus kerasa. Sedangkan kalau misalkan lidah-lidah orang luar, boleh dibilang mereka itu lebih cenderung ke balance. Jadi mereka lebih suka complexity, sedangkan kalau di Indo sebetulnya mereka lebih suka straightforward. Kalau misalkan nih Aib bikin koktail raspberry ya, raspberry-nya harus kerasa, strawberry-nya harus kerasa yang benar-benar strong gitu, bold. Oke. Nah kalau menurut Mas Aib, apa sih tantangan terbesar untuk berkarir sebagai bartender? Tantangannya adalah bartender itu suka dukanya banyak. Kenapa? Karena kita kan lebih nge-hosting orang gitu. Kebanyakan orang datang ke bar itu mereka untuk happy, mereka untuk have fun gitu kan, setelah hektik kerja dan lain sebagainya, ada selebrasi ulang tahun teman-teman segala macam, mereka semua lemparin ke bar gitu loh. Dan kita harus jadi tuan rumah yang baik. Di satu sisi sebagai tuan rumah yang baik harus hosting ya kan, kita keluarin produk sebaik mungkin ya kan, keeping mereka semua happy. Di satu sisi juga ada rules perusahaan yang harus kita tetap stay di tempat gitu loh. Jadi let's say bartender itu adalah in between. Jadi kayak kita tetap menjaga citra perusahaan, tapi tetap juga nge-host tamu-tamu. Karena kan ya let's say kalau misalkan udah tahu di luar gitu dive bar ya orang-orang udah kayak berantakan ya, iris wariris gitu loh, berantakan. Cuman kalau di sini kan kita masih punya adat ketimuran yang masih standar stay low. Oke deh. Jadi ada pertanyaan terakhir, boleh ya kita pindah ke bar? Boleh ya. Mas Aib siap-siap kan buat cover bar? Sip, boleh. Oke deh Mas Aib, kalau menurut Mas Aib nih, apa sih koktail paling unik bikinan Mas Aib yang paling disukai secara personal? Kalau misalkan Aib sendiri sebetulnya lebih suka straightforward drinks. Cuman karena Aib sebagai bridging customer untuk bisa menikmati, di Wisbon ada satu koktail namanya Pomericano. Jadi itu sebetulnya twist dari classic cocktails namanya Americano. Cuman kita bikin lebih fruity. Jadi dia ada pomegranate juice, kemudian dia ada vermouth, kemudian ada bitter, dan itu flavornya lebih umami, ada sedikit Himalayan salt juga. Jadi ketika orang minum tuh dia refreshing, kemudian fruity, enteng banget. Tapi itu bisa jadi bridge untuk orang mulai minum bitter cocktail klasik. Oke deh. The last one ya. Sekarang mau bikin koktail apa nih di bar takeover-nya Warehouse? Oke, bar takeover-nya Warehouse mau bikin satu koktail namanya Goodfellas. Kalau misalkan tahu Goodfellas itu adalah film gangster zaman dulu. Jadi kalau misalkan zaman dulu, let's say ada namanya Prohibition era di mana semua bermain shady materials, mungkin itu illegal alkohol, and then ada yang jualan stash dan lain sebagainya. Kita coba combine itu jadi satu. Untuk satu lagi ada namanya Peggy Go. Itu sebenarnya tribute untuk artis namanya Peggy Go. Jadi dia lagi sering tour Europe, dan karena Europe dingin, hujan, dia selalu bawa ginger kemana-mana sampai dimasukin mobil, disimpan di seatbelt. Jadi kayak dia appreciate banget ginger. Which is ginger itu buat orang Indo itu adalah sahabat setia gitu. Jadi nanti ada satu cocktail yang namanya Peggy Go and Her Majestic Ginger, tribute untuk itu. Ntar kita coba bareng-bareng. Jadi ini namanya Goodfellas. Jadi ini adalah salah satu cocktail signature yang spesial cuman dibuat di sini. Nanti customer akan ngerasain yang namanya Evolutions flavor. Jadi kalau misalkan diminum tanpa garnishnya, dia akan lebih flavor tropical, coklat, straightforward, whiskey based ya kan. Tapi kalau misalkan ditambah di sini ada namanya texturized anise. Jadi dia sedikit powder, boleh dimasukin ke dalam. Nanti flavornya akan evolving. Dia akan get back banget ke belakang, lebih klasik karena ada anise flavornya di situ. Unik sih dari aroma, lebih aromatik. Oh iya.
Jadi it's a journey. Jadi kayak dari aroma itu like total different flavor, begitu masuk ke lidah itu berbeda lagi. Dan jadi kebanyakan cocktails kalau didiemin itu kan mungkin dia akan lari ke watery dan lain sebagainya. Kalau ini didiemin dia akan keep evolving dia, berubah flavornya. Karena powdernya itu tadi. Terima kasih banyak, saya Ayub Zuhri. Jangan lupa nonton Goemon Channel di YouTube. Ciao.